Pichel sudah 3 kali bahas speaker dari Noise, mulai dari yang besar yaitu 899K, yang kecil 899M2, dan yang menengah yaitu 899J. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah speaker yang Pichel nggak bisa bilang seperti apa, tapi kalian langsung lihat sendiri aja, yaitu 899A+. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel sampaikan di awal bahwa kita akan bahas nih sebuah speaker lagi dari Noise, dan ini merupakan speaker terbaru dari Noise sehingga menarik banget nih untuk kita bisa bahas pada review kali ini. Kita akan bahas mulai dari penampakannya, kemudian spesifikasinya, hingga kepada kualitas dari suaranya. Noise 899A+ ini secara umum memiliki desain berbentuk kotak yang didominasi oleh warna hitam dan juga memiliki bahan plastik yang kokoh banget. Produk ini memiliki dimensi 69 x 45 cm dengan kedalaman 36 cm dan beratnya sendiri adalah 21,9 kg. Dari tampilan paling depan terlihat polos ya, namun tetap elegan dan nggak ada desain yang aneh-aneh di bagian depan. Hanya ada cover dari bahan besi untuk melindungi speaker sebesar 15 inci dan juga tweeter sebesar 1 inci dan ditemani oleh sebuah logo Noise tepat di bagian tengahnya sini. Dan dia ini memiliki motif warna silver dengan emboss. Di sisi kiri dan kanan terdapat handlebar berwarna merah untuk memudahkan dalam mengangkat speaker ini. Di sisi bawah terdapat 4 buah kaki yang beralaskan karet, kemudian ada juga sebuah lubang untuk dipasangkan dengan speaker stand. Dan terakhir ada 2 buah roda di bagian belakang yang berbahan karet untuk memindahkan speaker Noise 899A+ ini. Di sisi atas hanya terdapat handle yang bisa dinaikkan layaknya koper gitu dan dibantu oleh 2 buah roda tadi yang Pichel sampaikan, maka ini akan sangat memudahkan banget kalau kita yang suka berpindah tempat dalam mempergunakan speaker ini. Karena kan kebayang ya, 21 kilo kalau kita mau pindah kemana-mana, kalau nggak ada roda, susah juga. Mari kita fokus kepada bagian belakang dari speaker ini, di mana ini merupakan tempat kendali dan juga informasi dari speaker ini. Mulai dari bagian atas terdapat sebuah layar yang menampilkan berbagai informasi mengenai status speaker, input apa yang sedang aktif saat ini, dan juga informasi lainnya seperti preset audio. Sebelah kiri dari layarnya tuh terdapat 2 buah slot USB tipe A, yang dimana ini tuh USB-nya bisa kita pakai juga untuk mengisi daya handphone ataupun gadget yang kebutuhan dayanya nggak terlalu besar lah. Jadi nggak usah ngarepin fast charging dari port ini. Dan 1 slot micro SD card, dan selanjutnya di bagian bawah ada total 8 tombol, yaitu untuk mengubah mode input, tombol media control seperti play, pause, kemudian ada kalau ditahan juga bisa mengaktifkan mode TWS, kemudian ada tombol next, tombol previous, tombol repeat, tombol mute, pengaturan karaoke, dan hingga pengaturan equalizer. Jadi totalnya ada 8 tombol. Berikutnya di bawahnya ada beberapa input dan juga knob kendali. Dari sisi kiri ada section untuk mic yang pertama yang terdiri dari 1 buah knob pengaturan volume mic dan juga ada 2 buah input yaitu dalam bentuk 6,35 mm dan juga dalam bentuk XLR. Hal yang sama juga ada di mic kedua dengan komposisi input yang sama juga seperti yang Pichel sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ada aux input, yaitu ada input untuk 3,5 mm biasa dan juga RCA input beserta dengan knob volumenya di bagian paling atas. Dan di paling kanan terdapat knob tambahan untuk pengaturan echo mic dan juga ada 2 knob untuk pengaturan frekuensi atas dan juga frekuensi bawah. Dan yang paling bawahnya itu ada knob paling besar sebagai pengaturan volume utama yang ditemani dengan 2 buah LED, yaitu yang LED berwarna hijau untuk power dan juga LED merah sebagai indikator jika ada audio clipping. Masih ada juga 2 port XLR, yaitu yang pertama adalah XLR output ya, yang dalam bentuk XLR male untuk mix out atau dikoneksikan kepada speaker lainnya. Jadi ini menjadi primary-nya dan speaker lainnya nanti menjadi secondary-nya. Dan juga kemudian ada XLR female sebagai XLR in ya. Contohnya kalau misalnya kita dari primary-nya kita ini sebagai secondary, maka masuk ke XLR in, atau bisa juga buat sound mixer begitu agar pengaturan audio yang lebih lanjut. Lebih lanjut lagi, ada sebuah heatsink besar berwarna hitam yang berfungsi untuk memastikan komponen di dalam speaker ini tetap dalam kondisi yang adem, terutama jika kita pergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan selebihnya ada tombol power, port colokan listrik, beserta juga dengan ringkasan spesifikasi dari Noise 899A+ ini.
Untuk urusan fitur sebenarnya dari penjelasan Pichel mengenai port tadi tuh harusnya sebenarnya udah oke lah ya. Di bagian belakang speaker ini sih banyak banget fitur-fitur yang akan dibawa dari speaker ini. Yang pertama, speaker ini sudah memiliki koneksi Bluetooth dan Bluetooth-nya ini bukan Bluetooth yang versi 4 seperti yang beberapa model sebelumnya. Ini sudah memiliki Bluetooth versi yang kelima. Dan dengan adanya Bluetooth versi 5 ini membuat beberapa keuntungan seperti transfer data yang lebih cepat dan juga jangkauan Bluetooth yang lebih baik. Asalkan device ataupun handphone kalian juga sudah support interface Bluetooth 5.0 ya. Caranya itu gampang banget. Kita tinggal ubah modenya ke mode Bluetooth sampai ada tulisan Blue di layar dan kita tinggal cari aja Bluetooth nama 899A+. Koneksinya juga cepet banget dengan interface ini sehingga nyaman banget lah kalau kita pakai koneksi Bluetooth ini. Dan setelah terpairing, maka akan ada notifikasi suara dan juga kita bisa langsung pakai speaker ini melalui Bluetooth. Seperti biasa ya, dengan koneksi Bluetooth maka kita bisa mempergunakan tombol kendali yang ada di belakang seperti tombol play, tombol pause, tombol next, dan juga tombol previous. Selanjutnya, Noise 899A+ ini juga bisa memutar lagu MP3 dan juga ada beberapa format lainnya, baik dari flash disk ataupun micro SD card, namun pastikan saja file sistemnya sudah FAT32 ya. Dan juga lagu-lagunya tuh kalian bisa letakkan langsung di dalam flash disk ataupun micro SD card-nya. Kalau file sistemnya sudah benar dan juga file MP3-nya terdeteksi, maka otomatis akan langsung berubah modenya menjadi mode USB ataupun mode micro SD card tanpa perlu kita pencet tombol mode apapun. Untuk input secara analog, ada 4 pilihan yang bisa kita pilih. Pertama, melalui konektor yang paling populer dan fleksibel untuk gadget-gadget kita, yaitu 3,5 mm jack. Sehingga handphone, tablet, ataupun laptop yang masih ada 3,5 mm portnya itu, maka kita cuma tinggal colok kabel aja, langsung beres. Kedua, kita bisa menggunakan konektor RCA atau konektor yang merah putih, atau dalam kondisi di speaker ini tuh adalah warnanya merah dan hitam. Kedua konektor ini baik yang 3,5 mm ataupun RCA bisa dipergunakan secara bersamaan. Walaupun Pichel nggak tahu sih ya kondisi kapan mau pakai keduanya secara bersamaan. Dan selanjutnya untuk volumenya tuh bisa diatur mempergunakan knob aux input. Ketiga, kita bisa mempergunakan baik 6,35 mm ataupun XLR input di bagian bawahnya. Ini bisa dihubungkan kepada mikrofon ataupun kepada alat musik seperti gitar listrik ataupun keyboard. Namun, sekedar catatan aja ya bahwa 6,35 mm dan juga XLR inputnya ini nggak bisa dipergunakan secara bersamaan. Jadi pastikan hanya pilih satu port saja. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena masih bisa mempergunakan mic input yang kedua yang ada di sisi bagian kanannya. Masing-masing baik mic input 1 dan juga mic input 2 ini memiliki knob pengaturan volumenya masing-masing ya. Jadi lebih nyaman dan juga fleksibel. Terakhir yaitu XLR input yang berada di sebelah kiri dari volume knob. Dan XLR input ini tuh yang Pichel sudah sampaikan di awal bahwa bisa dikoneksikan kepada sound mixer ataupun kalau kita punya Noise 899A+ ini 2 pieces gitu ya, maka kita bisa koneksikan via kabel XLR ini. Sebenarnya sih ya kalau misalnya lihat konfigurasi inputnya seperti ini, maka kalau misalnya kita mau simple, kita bisa nih langsung bawa speaker ini dan nggak perlu pakai sound mixer lagi. Satu band musik tuh bisa langsung manggung cuma memodalkan speaker ini doang. Dan kalau buat kita yang pengguna rumahan, speaker Noise 899A+ ini bisa dihubungkan kepada TV, DVD, ataupun Blu-ray player sehingga bisa meningkatkan pengalaman entertainment kita di rumah. Kita bisa pakai yang 3,5 mm jack, atau kita bisa pakai RCA inputnya. Selanjutnya, Noise 899A+ ini juga memiliki fitur FM radio sehingga bisa mendengarkan stasiun radio terfavorit kita. Tinggal ubah modenya ke FM radio dan pencet tombol play, maka speaker ini akan mencari semua channel yang bisa ditemukan dan kemudian menyimpannya dalam channel list. Kita nanti bisa navigasi channel tersebut mempergunakan tombol next dan juga previous. Asal jangan kepencet tombol play-nya, nanti dia akan search lagi dan kemudian channel list kita akan kehapus. Terakhir, sama seperti Noise 899J yang sebelumnya Pichel pernah bahas, speaker Noise 899A+ ini juga memiliki fitur TWS, yaitu menghubungkan kedua speaker mempergunakan koneksi Bluetooth. Kita tinggal menahan tombol TWS ataupun tombol play di kedua speaker yang kita mau koneksikan dengan fitur TWS. Walaupun Pichel sangat sarankan, jika memungkinkan lebih mending koneksikan pakai kabel via mix out dan juga XLR, biar kualitas suaranya tuh bisa lebih mantap lagi. Noise 899A+ ini tuh memiliki speaker dengan ukuran diameter 15 inci. Dan dengan adanya speaker yang besar, maka suara yang dihasilkan pun juga bisa semakin besar. Secara pribadi, Pichel belum pernah tes dengan maksimum volume ya, karena bakal kenceng banget sepertinya. Untuk penggunaan dalam rumah, Pichel biasanya hanya set di sekitar level 20-30% aja. Itu
kalau misalnya max, kalau lebih dari situ Pical takut mengganggu akan tetangga. Kualitas suaranya sendiri sih tergolong sangat baik. Clarity audionya surprisingly jelas banget. Dan juga untuk frekuensi atas dan frekuensi bawah nih kita bisa atur secara manual melalui knob yang ada di belakang. Namun jika berada dalam kondisi normalnya, dentuman bassnya pun juga sudah berasa banget dan nggak menutupi frekuensi suara lain seperti vokal. Namun kalau buat kita yang mungkin suka bass gitu ya, maka tinggal naikkan saja knob frekuensi bagian bawahnya, dijamin suara bassnya bakal bikin bergetar. Kombinasi antara suara yang keras dan juga kualitas suaranya ini sih bakal mendukung banget buat kita dalam berbagai acara. Ini ditunjang karena secara spek, speaker Noise 899A Plus ini tuh memiliki power output hingga 1000 Watt PMPO dan juga RMS power 150 Watt. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari speaker Noise 899A Plus dalam kondisi volume 50% ya. Untuk urusan daya, Noise 899A Plus ini tidak memiliki internal baterai, sehingga ini berbeda dengan speaker Noise yang dulu yang Pical pernah bahas seperti 899J dan juga 899K, di mana mereka dua-duanya memiliki baterai internal. Oleh karena itu, selama pemakaian kita wajib selalu colokkan kepada listrik. Dan kebutuhan daya dari speaker ini adalah 270 Watt dengan voltase 220 hingga 240 volt. Dan untuk menjaga komponen elektronik di dalamnya tetap aman, ada juga fuse di bawah colokan listriknya sebesar 3,15 ampere. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, speaker Noise 899A Plus ini tuh merupakan sebuah speaker portable, namun tetap profesional dan menawarkan fleksibilitas dalam penggunaannya. Walaupun portable, tapi Pical cukup kaget sih dengan kualitas suara dari speaker ini. Dengan speaker utama sebesar 15 inci dan juga tweeter 1 inci, menjadikan pengalaman mendengarkan audio menjadi lebih enak lagi. Dan untuk menunjang portability-nya, maka ada trolley handle dan juga ada roda sehingga memudahkan untuk kita bawa kemana-mana. Lebih mantap lagi nih kalau misalnya kita hubungkan kepada speaker lainnya, baik melalui fitur TWS ataupun pakai port XLR-nya. Jadi bisa fleksibel banget pemakaiannya dan kita bisa tambahkan kepada speaker-speaker lain tergantung dengan kebutuhan kita. Walaupun begitu, ada beberapa concern Pical yaitu tidak adanya baterai internal sehingga kita harus colokkan kepada listrik terus-menerus. Ya mungkin karena Pical udah terbiasa ya dengan adanya baterai di speaker ini dan di speaker noise-noise lainnya, maka jadi kayak nyariin aja gitu pada waktu di model ini. Dan kemudian tidak adanya juga paket seperti mikrofon ataupun kabel bawaan dalam paket penjualan selain kabel power, sehingga kita harus siapkan sendiri kabel-kabel lainnya seperti kayak kabel 3,5 mm ataupun kabel XLR-nya. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan speaker dari Noise yaitu Noise 899A Plus. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. TikTok ada juga sih, cuma baru mulai. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Berat juga. Bye-bye.